49. Ibu menurunkan apa ya, menderivasi hipotesis dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Tapi kutipannya cuma satu. Untuk mendevelop penelitian terdahulu, hipotesis tersebut harus dari berbagai sumber, Ibu. Tidak bisa kita hanya satu aja kutipan muncul hipotesis. Kan kayak gitu, Ibu, banyak. Hipotesis 3 kita tengok ya tadi. Nah, ini kan yang menunjukkan hubungan antara apa? Kepemimpinan transnasional secara langsung berpengaruh terhadap keyakinan diri. Satu saja kutipannya. Perbanyak kutipan ini Kartika aja. Kenapa Ibu tidak bilang rujukan utama Ibu Kartika? Kartika aja semua yang banyak. Ya kan? Kartika itu di mana lakukannya penelitian. Nah, itu tambah ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Untuk di bab 3 ya. Untuk di bab 3 lokasi penelitian, dikti, pemilihan sampel, oke ya. Ibu menggunakan random kata Ibu ya, dengan menggunakan bantuan komputer ya. Nah, memang nanti pelaksanaannya gitu ya, Bu. Kan Iya. tidak ada data list nama dosen itu. Iya. Dilakukan nanti secara nomor random yang ada di komputer, kan gitu kata Ibu ya. Iya, Bu. Nah, dapatlah di Jambi 83. Dengan teknik proporsional nanti profesor kata Ibu harus ada satu, kan gitu ya. Iya, iya, Bu. Apa judgement itu kita terima. Nah, oke, kalau itu tidak masalah, tapi Ibu menulis harus pakai sumber. Referensi rujukan tidak ada, itu yang kurang ya, lebih-lebih di bab 3. Ya, Iya, Bu. kayak validitas metodologis. Ini semua ini siapa yang menyatakan apa sumbernya? Pengacakan digital, random number, apa sumber referensi Ibu ya? Lalu terkait dengan kata Ibu, nah kalau memang penelitian yang mengaitkan manusia itu nampak mas saya, ponakan saya kuliah di psikologi di UNAN, itu S1 aja setelah mereka menyebarkan kuesioner itu diminta pula pendapat pakar minimal 3 orang. Nah, Ibu membuat 5 sini ya, ini tidak apa-apa. Lalu kalau terjadi nanti perbedaan ada threshold. Ibu harus jelaskan kenapa perlu threshold ini. Sumber referensinya apa? Nah, itu harus jelas juga ya, Bu. Iya, Bu. Berapa threshold yang mau diambil, ya kan? Dibobotkah di setiap item penilaian itu atau seperti apa? Nah, lanjut ke variabel eksogenisnya. Endogenes, oke. Nah, Ibu banyak menggunakan istilah-istilah, Bu, yang perlu dijelaskan lebih lanjut halaman 73. Kayak di sini, ada istilahnya boundary condition. Apa Ibu maksud di variabel moderator? Halaman berapa tuh? 73. Ini halaman berapa ini? 73 di apanya? 60 baru ya. Variabel moderator, Bu. Apa yang Ibu maksud? Melainkan bertindak sebagai boundary condition yang memenuhi ketentuan hubungan antar variabel independen. Banyak istilah-istilah yang Ibu gunakan yang perlu penjelasan lebih lanjut dan didukung oleh sumber. Tidak sama ya, Bu, halamannya. Oh, beda halaman apa ya? Halaman proposal. Nah, ini Bu, ada boundary condition Ibu tulis di sini mana? Halaman 73, di sini ya. Boundary condition, apa ini boundary condition ini? Lalu, kalau Ibu menggunakan nanti moderasi itu terbagi pula atas 4, Bu. Apakah kuasi moderator atau seperti apa? Untuk moderator itu Ibu gunakan artikel Sharma nanti ya, nanti saya kasih ya. Ada 4 tipe moderasi itu. Ibu nanti hasilnya jatuh kemana ya? Pakai Sharma nanti ya. Lalu untuk Ibu menggunakan SEM, pakai Amos. Oke, itu betul. Kalau data kita metrik, gunakanlah statistik parametrik, kan gitu ya. Yaitu kalau dia SEM ya pakai Amos, tidak PLS. Kan begitu tuh. Iya. Tapi Ibu menggunakan apa namanya? CMV. Karena datanya merupakan single source dan dia merupakan self report, dia cross section, kata Ibu menggunakan CMV apa? CMV. CMB. Apa itu CMV? Mana sumber bacaannya? Tidak ada. Ibu tidak jelaskan, banyak sekali term yang Ibu gunakan tanpa penjelasan lebih lanjut. Ya? Iya. Tidakkah Ibu menggunakan endogeneity test kan? Kenapa Ibu melakukan common method variant ini? Juga harus ada pertimbangan ya, Bu.
Lalu pemisahan psikologikal, apa pula ini? Itu enggak ada satupun sumber Ibu di bab 3 ini ya. Iya, Bu. Oke, teknik analisis pakai SEM ya. Ah, ada di halaman 81 itu saya coret di sini ya. Itu pula kalau baca di sini. Nah, Bu, CFA itu perlu Ibu buat CFA secara individual konstrak. Setiap konstrak ada berapa konstrak Ibu? 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Iya. CFA per konstrak dan overall CFA. Begitu ya. Iya, Bu. Harus Ibu lakukan untuk masing-masing konstrak. Diukur CFA-nya, lihat loading faktornya, nanti diukur lagi validity-nya untuk masing-masing CFA. Baru nanti overall CFA ya. Lalu untuk korelasi, Ibu pakai HTMT kata Ibu. Kalau di AMOS orang nggak pakai itu, Bu. Di AMOS cukup melihat percent correlation antara konstrak. Itu udah nampak diskriminan validity-nya. HTMT itu kalau orang pakai PLS. Lalu ada CR. CR itu kan critical ratio, Bu. Critical ratio itu kalau di SEM sama dengan UJT kalau di alat yang lain. Ibu bilang ini untuk reliability. Kenapa reliability pakai critical ratio di halaman 84 ya? Hati-hati nanti Ibu menggunakan sumber ya. Kalau Ibu melihat construct reliability cukup pakai AV, nggak pakai CR begitu. Ya. Nah, untuk metode mungkin Ibu bisa baca buku Barbara Ben terkait dengan SEM by Amos itu ya. Iya, Nanti saya chatkan ke Ibu bukunya, bisa Ibu cari ya. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Prof. Nanti Oke, catatan ini nanti minta ke Pak Nanang ya, Bu. Iya, iya, Bu. Sudah Nanti ke direkam Pak juga, Nanang Bu. ya, karena saya coretnya di sini. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih Bu Erni. Baik, saya dari Erni ya sebagai pengajuh proposal, tapi banyak sekali masukan itu ya. Itu kan akibat ya masukan-masukan dari Prof Erni tadi kan akibat tidak fokus gitu kan. Ya, jadi makanya kalau kita meneliti sesuatu isu ya kita fokus ke sana gitu kan. Dan variabel-variabelnya juga fokus kita kepada suatu konstruk. Jadi jangan dimasukkan misalnya hal-hal lain ke dalamnya yang kadang-kadang dia tidak relevan gitu kan. Nah, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Erni tadi gitu kan. Nah, jadi kalau dalam penelitian ilmiah itu gitu ya. Jadi memang kita harus fokus saja kepada apa yang mau kita teliti gitu kan. Nah, karena boundary-nya itu kan sudah ditentukan oleh definisi operasional itu gitu kan. Kalau kita menggunakan SEM PLS misalnya atau SEM AMOS itu kan pakem-pakemnya sudah ada gitu kan. Nah, jadi ikuti aja itu kan. Jadi jangan dibumbu-bumbui lagi gitu ya. Jangan dibumbui lagi menurut versi kita. Akibatnya keliru dia gitu kan. Keliru dia. Gitu ya. Iya, Prof. Ya, terima kasih Profesor Reni udah banyak memberikan masukan gitu ya untuk kesempurnaan dari proposal yang diajukan oleh Saudari Erni ini. Oke, silakan berikut kita minta kepada Bapak Dr. Rino. Silakan, Pak Rino. Terima kasih, Prof. Baik, Bu Erniwati. Iya, iya, Pak. Saya setuju dengan apa yang dibahas oleh Prof. Erni, terutama di bagian latar belakang. Ya, bagian latar belakang, kalau melihat dari judul, sebentar, saya share dulu. Nah, ini. Kalau melihat dari konteks judul, yang Bu Erni teliti, yang menjadi masalahnya kan terkait dengan kepuasan kerja dosen ya. Nah, kepuasan kerja dosen. Tempatnya di LL Dikti 9. 9 atau 11, Bu? 10, Pak. 9 ya? 10. 10 ya. Ayo, Sumbar Jambi ya. Jambi. Oke, Sumbar Jambi. Eh, tetapi di bagian latar belakang sajian-sajiannya, data-data dukungnya memang lebih banyak Ibu Erni berbicara tentang kinerja dosen, terutama fenomena bottleneck karir tadi. Ya, ada dosen yang karirnya mentok di lektor kepala,
atau asisten ahlinya sudah bertahun-tahun ya. Tapi kalau saya melihat fenomena seperti itu, saya berpikir ini penelitian Ibu Erni enggak masalahnya tentang career development ini atau gimana ini. Saya malah berpikir itu bukan kinerja, bukan kepuasan kerja dosen, career development ini. Menurut hemat saya begitu. Ya, kalau melihat konteks judul. Dan ternyata setelah saya lihat juga di bab 2, teorinya lebih banyak mengarah kepada teori karir, ya kan? Iya, iya, Pak. Nah, arahnya kepada karir, bukan kepada kepuasan kerja, bukan kepada kinerja, karir ini. Karir akademik seorang dosen. Nah, kalau karir yang Ibu Erni ceritakan, masuk ini barang, cocok ini. Rata-rata Ibu pas ini. Kalau itu ya Bu kaji. Karena memang dosen itu secara karir itu memang paling tinggi itu harus mencapai guru besar. Kemudian dia 1 kali 2 tahun harus naik pangkat. Nah, fenomena-fenomena karir dosen di PTS atau di LDIKT seperti apa, Ibu? Ini sudah beberapa hal sudah Ibu kutip ini, ya. Nah, jadi ini yang bagi saya yang agak terfikir. Awalnya saya berpikir apakah kinerja ya bagusnya, tapi setelah saya lihat kayaknya lebih cocok ini career development ini. Nah, nanti career development ini nanti bisa berimplikasi impact-nya itu kepada kinerja. Ya kan? Semakin banyak, semakin bagus karir dosen itu. Nah, idealnya untuk komposisi dosen PTS Sumber Riau Jambi yang 5.000 sekian itu, berapa? Udah sekian tahun berkarir, seharusnya berapa guru besarnya? Seharusnya berapa lektor kepalanya? Seharusnya berapa asisten ahlinya? Akan nampak itu. Kalau bisa Ibu sajikan dalam itu tabel data-data yang lebih apa namanya dalam bentuk big data itu lebih bagus Ibu daripada Ibu melakukan survei 15 orang dosen, 5 kepuasan kerja itu untuk level S3 saya pikir survei pendahuluan itu gak kurang kuat itu Bu. Itu pun 15 orang dosen dengan dosennya yang Ibu tanya tentang kepuasan kerjanya pula kan. Alangkah lebih baik career development-nya betul yang Ibu kejar. Nah, itu saran saya seperti itu Bu. Tapi kalau Ibu tetap bersikukuh dengan kepuasan kerja, ada data dukungnya Bu. Sudah ada nggak LDIKT mengukur indeks kepuasan kerja dosen? Ada nggak? Kalau Indeks, indeks iya, ada, kepuasan kerja dosen ada. Ada surveinya itu Bu. Survei ada indeks ada, ada apa? ada. Oke, bagus Ibu munculkan di sini. Berapa levelnya? Levelnya 1 sampai 5. Berapa? Indeks kepuasan kerja dosen tahun 2025 berapa? Tahun 2024 berapa? Kalau terjadi penurunan berarti ada persoalan yang perlu diteliti. Tapi kalau biasa saja atau tambah meningkat, jangan-jangan meningkat, Bu. Saya khawatir meningkat, tidak ada masalah di situ. Nah, ya, itu yang terfikir oleh saya, yang ingin saya berikan masukan kepada Bu Erni terkait dengan apa eh yang menjadi masalah yang harus Bu jadikan sebagai fokus penelitiannya. Kemudian juga Bu Erni bercerita ini pada halaman 2, kepuasan kerja juga dikaitkan dengan kebahagiaan kerja. Betul itu, Bu. Orang yang semakin puas kerjanya semakin bahagia dia. Lagi-lagi, Bank Dunia mengeluarkan indeks kebahagiaan di tempat kerja. Ada enggak? LDIKT mengeluarkan itu, melakukan itu. Indeks kebahagiaan di tempat kerja. Saya punya datanya, saya punya tabelnya. Nah, ternyata berdasarkan itu, Indonesia termasuk negara paling tidak berbahagia di dunia. Ya, kemudian kalau dikaitkan juga dengan isu sekarang, persoalan dosen di Indonesia sekarang menurut Menteri kita, Pak Brian, itu persoalan kompensasi gaji, Bu. Itu diakui itu. Gaji dosen di bawah UMR. Apalagi dosen-dosen yang baru masuk asisten ahli. Itu gaji di bawah UMR, kasihan kita. Ada dosen yang digaji cuma 1 bulan itu berapa? 1 juta. Itu biaya hidup sebesar itu gimana? Itu kan fenomena yang sudah menjadi rahasia umum dan itu sudah menjadi hal yang cukup hangat didiskusikan di Indonesia. Bandingkan dengan Malaysia, jauh kita. Bandingkan dengan negara-negara maju, jauh kita. Kalau memang Ibu ingin mengejar persoalan kepuasan kerja. Nah, itu rentetannya ke sana, Ibu. Tapi kalau Ibu ingin mengarahkan lebih kepada career development, oke, data-data Ibu bab 1 itu terselamatkan, aman. Nah, itu.
Itu saran saya yang pertama terkait dengan fokus penelitian. Oke, Kemudian yang kedua, silakan. Biar ditanggapinya dulu Pak Rino. oke, Silakan, silakan, silakan Bu Erni. silakan dari pengajuh proposal. Baik, Pak, terima kasih. Nanti akan saya coba untuk meminta datanya ke LL Dikti Wilayah 10 karena untuk data-data di LL Dikti Wilayah 10 ini tidak secara langsung bisa kita dapatkan melalui websitenya, Pak. Memang Ya, harus kita minta secara langsung baru kita dapatkan. Nanti akan saya lakukan analisis lebih jauh lagi, Pak. oke, baik. Sebentar, Saudari Erni. Jadi yang diminta oleh Pak Rino tadi, gitu ya, diminta oleh Pak Rino tadi, ya sehubungan dengan yang ada di latar belakang, gitu ya. Jadi kalau di latar belakang ceritanya lebih banyak itu berhubungan dengan persoalan career development, gitu ya. Nah, tadi saudari juga mengatakan tentang career bottleneck, gitu ya. Nah, jadi eh, pengembangan karir dosen itu seperti leher botol, gitu ya. Nah, ya, sehingga untuk sampai ke lektor, apalagi ke guru besar itu sangat sempit gitu kan? Ya, sangat sempit gitu kan? Nah, jadi kata Pak Rino itu sebagusnya fokus penelitian saudari itu kepada career development. Jadi artinya fokusnya itu artinya bukan kepuasan kerja. Bagaimana menurut pendapat saudara? Saudari, apakah saudari akan mengganti fokus penelitiannya dari work satisfaction itu menjadi career development gitu kan? Nah, sementara yang Anda lihat ini kan bukan pengembang karir, tetapi adalah keyakinan terhadap karir gitu kan? Ya, orang yang memiliki keyakinan yang tinggi dia terhadap karir ini yang membangun satisfaction-nya kan? Work satisfaction-nya kan ini yang saudara maksud dalam teori sosial kognitif itu kan? Ya, dalam sosial kognitif itu. Bagaimana menurut pendapat saudari? Silakan. Baik, Prof. Nah, Dalam hal ini, saya memang tetap akan mengangkat kepuasan kerja dosen, Prof. Karena sesuai dengan teori Land yang saya rujuk, bahwasanya di dalam teori itu mengangkat terkait dengan kepuasan kerja dosen. Tapi nanti akan saya pelajari lebih dalam lagi, Prof. Terkait oke. dengan isunya. Oke, jadi saran Pak Rino itu dipertimbangkan dulu. Iya, dipertimbangkan, Prof. Oke, silakan Bapak Rino. Oke. Baik. Terima kasih, Prof. Jadi, enggak apa-apa ya, yang namanya seminar kan wajar kita berdiskusi. Tapi saya melihat secara keseluruhan, saya baca bola-balik penelitian ini, proposal Ibu memang hal-hal seperti itu harus disinkronkan. Kalau memang Ibu fokus kepada kepuasan kerja, munculkan fenomena kepuasan kerja. Ini kan saya melihat tidak ada sama sekali. Data-data tentang kepuasan kerja nggak ada. Fenomena kepuasan kerja tidak ada. Yang ada Ibu bercerita tentang karir dosen. Yang ada Ibu bercerita tentang kinerja akademik seorang dosen. Itu yang terbaca oleh saya seperti itu. Oke, kedua tentang teori bab 2. Saya malah lebih condong, Bu, untuk grand teorinya bukan SCCT. Grand teori yang cukup kuat untuk di SDM terkait dengan kepuasan kerja dengan variabel Ibu bangun itu adalah teori sosial kognitifnya Bandura sebagai grand teori. Baru diturunkan middle teorinya adalah SCCT dan supporting teori atau teori operasionalnya CCT. Nah, beberapa artikel yang berbicara tentang ini cukup banyak berbicara tentang itu. Kognitif sosial teori Bandura itu ditempatkan sebagai grand teori. Nah, ya, karena memang itu dasarnya dari situ. Ya, tentang teori perilaku, tentang perilaku sosial, sosial kognitif teori Bandura. Itu mungkin bisa Ibu pertimbangkan, Ibu bisa baca kembali beberapa artikel-artikel yang support tentang itu. Kemudian, terkait dengan model yang Ibu bangun, model moderasi. Model moderasi yang Ibu bangun, yaitu Ibu menjadikan eh, moderasinya adalah variabel meaning Bu ya, Iya, meaning work ya. meaningful work, Pak. Meaningful ya, oke. Nah, meaningful work ya. Coba apa yang menjadi
eh, alasan secara akademis menjadikan ini sebagai variabel moderasi pada hubungan kepemimpinan dengan kepuasan kerja dan iklim kerja dan kepuasan kerja. Saya belum melihat agak secara lebih detail Ibu penjelasan tentang ini. Bisa nggak Ibu jelaskan ini? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk saya mengangkat variabel meaningful work ini sebagai variabel moderasi karena merasakan makna di dalam pekerjaan itu akan membuat seorang dosen itu mempersiapkan pekerjaannya secara lebih profesional dan positif. Kebermaknaan kerja yang dimiliki oleh dosen ini saya jadikan bertindak sebagai mekanisme moderasi yang mengamplifikasi pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap hasil kerja dan kepuasan kerja dosen, Pak. Oleh sebab itu, variabel meaningful work ini menjadi jantung dari model penelitian ini. Karena meaningful work ini bukan hanya sekedar variabel tambahan, ini dijadikan menjelaskan mengapa di tengah keterbatasan SDM dan hambatan sistematik yang dimiliki oleh dosen-dosen yang dialami oleh dosen-dosen PTS ini masih ada dosen yang tetap menunjukkan dedikasi yang tinggi pada sektor PTS, Pak. Bu, kalau begitu posisinya Ibu lebih menyatakan ini memperkuat atau memperlemah? Memperkuat, Pak. Memperkuat. Iya. Nah, kenapa tidak Ibu munculkan debatable? Pada beberapa riset menyatakan dalam hubungan ini meaningful work ini memperkuat, meaningful ini memperlemah. Jadi ada diskusi yang bisa menjadi dasar Ibu untuk menjadikan ini sebagai variabel moderasi. Kalau memang sudah terbukti memperkuat, buat apa Ibu jadikan ini sebagai meaningful, ini sebagai ini moderasi? Kan kita mempertanyakan juga keberadaannya. Atau ada nggak pada bagian mana latar belakang Ibu menceritakan meaningful work ini masih menjadi debat, masih menjadi diskusi? Ada inkonsistensi, istilahnya kan inkonsistensi. Gitu. Ada nggak? Dan dia nanggung pula ya Bu ya, hanya kepada iklim ini. Karir tidak ya Bu ya? Karir selebrifikasi ini, oh ya. Nah kan terbukti kan Ibu bicara karir di sini kan? Ada karir kan? Nah, karir enggak ya? Enggak moderasi. Kenapa Ibu pilih dua ini aja? Oke. Jadi saran saya debat atau inkonsistensi risetnya juga perlu disampaikan. Sebagai bentuk kita tidak langsung menjudge ini memperkuat ataupun ini memperlemah dalam posisi variabel moderasi tadi. Baik, saya pikir itu saja beberapa saran saya, Prof. Mudah-mudahan bisa dipertimbangkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Rino. Saudari Erni ya sebagai pengajuan proposal. Ada lagi yang mau diklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bapak Rino tadi? Jadi Pak Rino tadi menyarankan ya sosial kognitif itu yang saudara pakai itu kan teori Allen gitu ya, nah Robert Allen. Ya, jadi ada dua teori yang berkaitan dengan sosial kognitif. Ada Bandura juga kan? Ada Robert Bandura juga gitu ya. Ada Robert Bandura. Nah, nanti coba dipelajari gitu ya. Nah, apa beda antara teori sosial kognitifnya Bandura dengan Robert Allen itu gitu ya. Robert Allen itu nanti kita kan. Tapi yang jelas dia memang dua-duanya adalah teori yang berkaitan dengan sosial kognitif ya. Sosial kognitif nanti. Terima kasih Bapak Rino udah banyak memberikan masukan gitu ya kepada pengaju proposal kita. Ya, jadi nanti tolong itu dipertimbangkan ya Erni ya untuk kesempurnaan. Termasuk juga mempertimbangkan kembali tentang fokus penelitian gitu ya. Tentang fokus daripada penelitian. Yang perlu juga di latar belakang itu saudara jelaskan. Ketika saudara berbicara tentang career bottleneck gitu ya. Itu saudara bercerita tentang pengembangan karir atau persoalan ketidakpuasan yang saudara ceritakan di sana? Karena kan karir dosen itu kan mentok artinya kan? Kan mentok pengembangan karir dosen. Kan gitu ya Erni? Iya, Prof. Ya, mentok.
Misalnya dia mentok di lektor doang misalnya. Mentok dia untuk bisa naik ke lektor kepala gitu kan. Kan itu yang dimaksud dengan karir bottleneck itu kan. Iya, Ya, jadi menyempit dia ke atas. Apakah itu sebagai sebuah fenomena ketidakpuasan yang Ernie maksud itu? Kan berbeda itu dengan career bottleneck sebagai career development dengan career bottleneck itu sebagai gambaran daripada ketidakpuasan kan? Ya, bagaimana itu Ernie? Jangan diam aja dong, silakan. betul. Silakan. Dah, udah bisa lagi nanggapin tanggapan Pak Rino. Hah? Dah, jangan menangis ya. Oke, itu belum seberapa itu kan? Itu belum seberapa itu Ernie ya. Ujian lebih berat lagi dari itu ya nah. Karena ini dokter dong ya nah. Ya, ya Pak Zal. Ini adalah proposal untuk program dokter gitu. Kalau gampang-gampang aja untuk jadi dokter udah semua orang jadi dokter kan? Ya nah. Nah, tadi udah dibilang yang dokter itu kan hanya 14% aja gitu ya nah. Nah, dosen perguruan tinggi swasta itu. Silakan. Berikut kita mintakan kepada Bapak Muhammad Oseno Fauzan gitu ya. Silakan Pak Oseno. Baik, Tanggapan. terima kasih banyak Prof atas waktu dan Silakan. kesempatannya. Mungkin kami akan manggil eh, pengundang proposal disertasi ini dengan panggilan Bu Wati aja karena biar tidak ambigu nanti manggil Ernie nanti jadi bingung ya Bu Wati ya. Jadi saya panggil Bu Wati aja jadi biar tanggapannya langsung cepat. Saya mulai dari saran dulu Bu Wati. Satu, dari cover logo tolong dilihat panduan logo UNP-nya itu apakah pakai yang itu atau pakai yang mana gitu. Karena beberapa angkatan saya lihat logonya tidak seperti yang Ibu tampilkan. Itu ya, pastikan lagi itu. Terus kedua, pertanyaan tapi nanti akan menjadi saran tergantung jawaban Ibu. Pertanyaannya adalah kok di proposal disertasi Ibu ini sudah ada abstraknya, Bu? Iya, Pak. Abstraknya baru sampai dengan metodologinya, Pak. Belum ada hasilnya. Ya, sepengetahuan kami selama penulisan abstrak itu nanti setelah akhir. Karena dia ada 4 poin yang akan ada di dalam abstrak. Kalau bukan abstrak berarti sudah habis urusannya. Tidak ada lagi pembahasan selanjutnya kan gitu. Walaupun Ibu hanya sajikan belum lengkap. Ya nanti abstraknya hilangin aja dulu. Ya. Baik, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, perhatikan dalam menulis Bu, biasanya kesejajaran antara Ibu buka di file Ibu itu bab 1, latar belakang penelitian itu huruf pertama di paragraf pertama itu sejajar dengan huruf L di penulisan latar belakang penelitian itu Bu. Iya, Pak. Kalau Ibu kan jauh kan jaraknya ya? Iya, berjarak. Nah, itu nanti diperbaiki ya. Iya, Pak. Terus yang keempat, kata hubung ya dihindari menjadi kata awal pada setiap paragraf atau setiap kalimat Bu. Ya. Terus yang kelima, di latar belakang Bu jangan tampilkan kata-kata oleh karena itu. Kalau sudah ada kalimat oleh karena itu habis sudah. Karena oleh karena itu tuh sudah kesimpulan maknanya. Oleh karena itu berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini, habis dia berarti. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu tuh buang dia. Tuh ya. Nah, terus yang saya lihat Ibu dalam penulisan latar belakang ini kan sifatnya adalah kalau saya berasumsi atau beranggapan atau yang saya pahami latar belakang ini merupakan otak dari sebuah penelitian. Latar belakang. Jadi kalau latar belakangnya kurang pas, maka dipastikan sampai ke bawahnya juga kurang pas. Kejadianlah seperti tadi tanggapan Prof. Erni saya juga setuju, tanggapan Pak Dr. Rino juga kami pun setuju juga. Karena Ibu dalam merunut latar belakangnya tuh benar-benar kalau bahasa sayanya amburadul.
Ya, amburadul tuh sudah bahas kepuasan, tiba-tiba nanti data kepuasannya timbul lagi di bawah. Ya kan? Nah, terus juga dalam kita mensurvei, Bu, kebetulan saya dulu disertasi saya juga ngambil tentang kesejahteraan dosen di Kota Jambi. Nah, kalau Ibu cuma menjadikan 15 sampel yang Ibu tanyakan di awal untuk prasurvei itu kurang pas. Kenapa? Sedangkan populasi Ibu aja 5.000 lebih, ya kan? Nah, itu. Maka sebaiknya jangan 15. 15-nya bisa diasumsikan kolega-kolega Ibu aja yang Ibu tanya misalnya. Ya, nah itu bisa Ibu tampilkan seperti itu, gitu ya. Ada. Nanti di latar belakang itu pembahasannya bentuknya segitiga terbalik, umum ke khusus. Sekarang pertanyaannya, Ibu dalam membuat latar belakang ada berapa hal yang harus ada? Ibu mau buat latar belakang nih, komponen apa yang harus ada di dalam latar belakang? Fenomena secara umum, Oke, kemudian baru setelah itu merujuk kepada fenomena khususnya yang terjadi. Kemudian di latar belakang juga harus ada eh, apa Hah? yang menjadi eh, permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Fenomena dengan masalah sama, Bu? Iya, Pak. Kemudian juga teori-teori apa namanya penelitian yang menjadi rujukan dari penelitian ini yang harus ada di latar belakang. Bahasa ilmiahnya apa, Bu? Penelitian yang harus ada di dalam latar belakang itu apa bahasa ininya? Bahasa metodologi penelitiannya? Rujukannya. Hah? Apa, Bu? Oke, next. Apa lagi? Sudah 2. Ibu mau pakai berapa? Pakai 3K, 5K, 7K? Dia biasa ada tahapan dalam penulisan latar belakang. Ibu mau pakai mana? Pakai yang 3, pakai yang 5, atau pakai yang 7? Rumusan masalahnya masuk, Pak. Enggak masuk lah. Kan di luar ini. Rumusan masalah beda lah. Sudah bab lain kita bahas di latar belakang. Ya, berarti Ibu belum paham dalam penulisan latar belakang. Latar belakang itu ada 3, Bu, yang paling simple. Ada empirical gap, ya. Empirical gap itu biasanya disamakan dengan fenomena. Ada theoretical gap. Theoretical gap Ibu sandingkan beberapa teori, Ibu bandingkan, Ibu temukan dia, oh teori A menyatakan begini, teori B menyatakan gini, apa titik temunya. Ibu tampilkan di latar belakang. Itu theoretical gap namanya. Yang ketiga baru ada namanya research gap. Itu yang paling minim 3. 3 research gap itu Ibu lihat. Nah, simpelnya research gap itu diambil per hubungan. Misalnya X1 ke Y, ya kan? Nah, X1 ke Y itu Ibu lihat ada berapa artikel yang mendukung, yang pro dan yang kontra. Masukkan dia dari hasil penelitian, adu. Oh, ternyata 5 menyebutkan pro, 5 menyebutkan kontra. Nah, Ibu jadikan titik isinya di mana untuk penelitian Ibu. Itu yang harus ada di dalam latar belakang, Bu. Ya. Sebelumnya mohon maaf, nanya agak sedikit pribadi boleh, Bu? Bu Wati. Boleh, Berapa Pak. lama Ibu? Berapa lama Ibu sudah menjadi dosen? 5 tahun, Pak. 5 tahun. Oke, berarti kurang lebih sama dengan saya ya. Saya 2021 jadi dosen di swasta. Jadi kalau kita balik dengan statement ataupun saran dari Prof. Erni dan juga Pak Dr. Rino, nah maka memang sebenarnya kepuasan ini terkait apa, Bu? Terkait dengan pribadikah atau terkait dengan dia mencapai sesuatu? Mencapai sesuatu ini dalam arti apakah dia ingin menduduki jabatan atau dia ingin jenjang karirnya atau seperti apa? Yang versi Ibu hari ini, nggak usah dibaca catatannya, yang dalam pikiran Ibu aja. Anggap aja kita lagi ngobrol di warung kopi, Bu. Capaian yang ingin dicapai oleh dosen, Pak, Apa yang ingin dicapai oleh dosen? adalah kesuksesan jenjang karirnya. Dalam hal Jenjang ini, karir. ya,
Kalau Ibu terbukanya kesempatan untuk mencapai jenjang karir. Nah, itulah Jen- yang kami alami di PTS, Pak. Agak jenjang sulit karir, untuk bisa mencapai jenjang karir ke lektor atau bahkan lektor guru besar, Pak. nah karena di dosennya ada 2 karir Bu, ada karir struktural, ada karir fungsional. Fungsional. Ibu hati-hati Bu nanti Bu di situ. Karena kalau kita bicara tentang karir struktural, faktanya di lapangan memang kan ada terlibat namanya politik organisasi. Nah, itu panjang nanti ceritanya. Kalau sekarang kan Ibu sudah sampaikan kalau kepuasannya adalah dari Fungsional. fungsional. Itu nanti Ibu ceritakan di dalam. Nah, berapa banyak dosen yang di LD Dikti 11, LD Dikti 10, di Jambi dan di Sumatera Barat, total, itu nanti Ibu masukkan datanya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk datang tek 15, nggak ada data. Data awal Ibu tampilkan tuh. Oh, di Jambi itu ada misalnya kalau data saya 2017 itu di Jambi itu ada 774 dosen dengan jumlah kampus sebanyak 20. Karena penelitian saya tentang dosen juga waktu itu. Jadi ada 20 kampus, nggak tahu ada bertambah atau tidak. Nah, itu yang kategorinya aktif. Untuk itu kan bisa diambil tuh dari data PD Dikti. Pak. Ya. PD Dikti kan bisa. Kalau LD Dikti nggak mau, Untuk datanya saya udah dapat, Pak. Untuk jumlah dosen di Jambi itu 1.504. oke. Data terakhir tahun 2025. Dan untuk di Sumatera Barat 3.911 orang dosen. Nah, itu sebarannya nama kampusnya juga harus dimasukkan di latar belakang tuh, Bu. Baru ceritanya enak. Iya, Pak. Nah, kalau tiba-tiba Ibu cuma bilang, oh sampelnya cuma 15 prasurvei. 15, Ibu ngomong teman sekelas Ibu berapa orang? Teman sekelas 10, Pak. Nah, 10. Tinggal tambah kolega Ibu di Unisbar 5. Yang ternyata sudut pandangnya sama. Tidak objektif jadinya kan, subjektif jadinya penilaian kepuasannya kan. Iya, Pak. Nah, itu jadi nanti Ibu tolong tambahkan data tentang jumlah dosen per wilayah. Jambi berapa, kampusnya ada berapa, Sumatera Barat ada berapa. Ya, nanti Ibu lebih tekankan lagi itu kepuasan kerjanya, indikator penilaiannya dari mana. Nah, kalau saya punya pemahaman untuk pengukuran itu, Bu, Ibu boleh melahirkan pengukuran baru. Indikator baru boleh tanpa mengacu misalnya ke artikel, tapi artikel rujukan misalnya ada 3, Ibu tambah jadi 4 atau jadi 5 boleh untuk mendapatkan penilaian kepuasan yang pas. Tuh. Ya. Nah, jadi memang harus banyak Ibu membaca dan juga harus bisa melihat dulu masalah. Karena untuk level S3 itu harus pandai untuk melihat masalah dulu, Bu. Apalagi mohon maaf nih agak sedikit gender. Biasanya kan kalau perempuan ini kan melihat masalah ini kan paling pandai dia kan. Nah, yang nggak jadi masalah pun bisa dijadikan masalah. Nah, itu harus ibu keluarkan tuh dalam penelitian tuh bakat alami bawaan yang diberikan Tuhan tuh harus Ibu keluarkan itu. Gitu ya. Simpelnya lagi, saya lupa tadi Pak Rino juga ada nyampaikan tentang masalah, tapi kalau saya kesimpulannya, masalah itu setiap sesuatu yang menimbulkan tanda tanya, Bu. Dibarengin dengan data dan fakta. Tuh, harus Ibu sampaikan tuh seperti apa dia mekanisme runutnya. Ya. Nah, baru nanti Bu lihat. Nanti Sam Amosnya mau pakai second atau first? Second. Pertanyaan paling simpel. Ibu ngerjain sendiri ya, Bu? Mau kalau saat ini ya, Pak. Tapi kalau Nah, untuk ini ya. mengolah data untuk Sam Amos, saya ini perdana menggunakan Sam Amos, Pak. Jadi saya Biasa pakai apa? pelajari. Ya, Pak? Biasa pakai apa? Pakai PLS. Biasa pakai PLS saja, Pak. Sama Nah, SPSS. saya pun berharap kawan-kawan S3 itu sebenarnya sudah pakai Sam Amos lah dia gitu ya, walaupun nanti di ini. Dan juga kalau bisa rentang skalanya jangan 5, Bu. 7 misalnya. Karena kan skala Likert itu 1 sampai 5 boleh, 1 sampai 7 boleh, 1 sampai 9 boleh. Karena kan tentu ada beberapa momen orang ini bisa jadi jawabannya enggak 5 lah. Bisa jadi dia 7 gitu. Tuh, ada 7 itu nanti rentang skalanya pakai bar dia, pakai batang skalanya. Sampai sini Bu Erni, Bu Wati paham ya apa yang saya sampaikan ya? Paham. Nah, jadi benar-benar masalahnya harus duduk dulu Bu Wati, nanti setelah itu baru bisa ditulis dengan baik. Ya, baru cari referensi sebanyak-banyaknya.
Itu kalau teknik saya menulis dulu itu, saya lihat dulu masalahnya apa, baru saya tentukan artikel dan pendukung-pendukung lainnya. Tuh. Sekarang kan Ibu tumpang tindih semua kan. Nah, sekarang sudah pisahkan, Ibu pisahkan dulu pelan-pelan. Nggak usah ngejar buru-buru cepat tamat. Ibu masuk tahun berapa, Bu? 22, 23? 23, Pak. 23, sekarang masih 2026, masih 3 tahun. Apa? Ya kan? Daripada nanti keluarnya pas ditanya nanti nggak duduk juga sesuatu tentang misalnya nggak usah jauh-jauh, kita nggak usah cerita tentang Sam Amos, second order, first order, kayak mana tekniknya olah data, nggak itu yang ditanya orang. Kalau latar belakangnya ditanya orang, Ibu nggak duduk juga, ya kan? Kasihan alma mater nanti gitu. Kalau menurut saya, paham ya Bu Wati ya? Paham, Pak. Sudah dicatat semua apa yang saya sampaikan Bu Wati? Sudah, Pak. Oke, mungkin saya rasa cukup Bu Wati. Mudah-mudahan bisa segera diperbaiki. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang, kepada Prof. Samsul Amar. Terima kasih banyak, Prof. Oke, terima kasih Pak Oseno yang sudah banyak memberikan masukan gitu ya. Jadi Bu Erni ya, jadi dari Pak Muhammad Oseno, Pak Uzan tadi lebih banyak itu masukan-masukan ya buat kesempurnaan dari proposal ini gitu ya. Maksudnya di latar belakang tadi itu kan dalam rangka mempertajam gitu ya dari latar belakang nantinya gitu ya. Setelah itu tentang penggunaan model itu juga perlu dipertegas itu ya. Nah, pakai SM Amos atau pakai SMPLS gitu kan? Nah, tentu harus tahu kita karakteristik kedua-duanya gitu ya. Nah, kalau itu kan berbasis kovarian gitu ya. Nah, kalau varian gitu kan. Lalu kalau dari sisi hasilnya bagaimana gitu kan? Nah, jadi jadi barangkali harus tahu juga ya seorang mahasiswa S3 itu dari software Amos dan PLS itu ya. Terima kasih Bapak Muhammad Fauzan ya Oseno Fauzan sudah banyak memberikan masukan gitu ya untuk kesempurnaan dari proposal ini. Lalu untuk seterusnya bagaimana ini untuk diskusi kita Pak Zal? Apakah Erni ini eh, kalau Pak ini namanya Pak Wati ya atau si Wati ini kita suruh keluar atau gimana ini? Iya, ya aturannya begitu Pak Prof. Ah, Jadi untuk sesi berikutnya Wati kita tempatkan iya. di waiting room ya Pak Nanang ya. Ya, sekarang kita ganti nama Erni ini sama si Wati lagi ya. Ya, oke, terima kasih. Ya oke. Ya, biar Terima dia kasih ketawa Prof. gitu kan. Iya betul. Oke, silakan Pak Danang, Ya, eh, baik, Pak. Ibu